Sains 1 itu dulu orangnya vokal banget. Diskusi aja bisa panas. Sampai Bapak Ibu Guru minta kita untuk berhenti. Cukup. Kok malah berantem? Kita ini berdebat, bukan berantem. Berdebat itu harus punya argumen. Coba Bapak minta satu kesimpulan saja. Ada apa sebenarnya ini? Bukan gitu, Pak. Tapi argumen dia itu tidak masuk akal. Masa kita hanya melihat di satu variabel aja? Itu kan nggak adil buat ekosistemnya. Lo kok lari ke situ, San? Kalau datanya udah ngomong kayak gitu ya kayak gitulah kenyataannya. Gak usah lagi kau bawa perasaan ke sini. Ini tuh sains, bukan drakor. Udah lah, Wak. San, intinya friend gue sama-sama nggak mau ngaku kalau podcast friendly sama-sama zong. Udah kok diam lah, Yas. Kau dari tadi di belakang santai-santai aja aku tengok. Gak ada kau bantu kami nyari referensi. Dulu kami nggak takut salah. Kami cuma takut kalau waktu diskusi kami berlalu dengan cepat. Woi, santai apa kalian? Wah, poin kau betul bagian teknisnya. Kau San, benar bagian dampaknya. Kita gabungin aja. Kenapa emangnya? Bising kali pun kalian kayak orang tawuran. Ya nggak bisa gitu lah, Di. Dia ngata-ngatain aku asbun. Nggak terima betul. Oke. Bapak sudah menangkap apa masalahnya, ya. Berarti dalam debat ini yang kurang itu adalah argumen kalian. Baik, Bapak Sekarang, ya. Kelas kami sunyi banget. Bukan karena kami nggak tahu jawaban, tapi karena kami semua pada sibuk mikirin kalau aku salah, apa dampaknya ke nilai aku. Dulu kita ambis buat cepat lulus, cepat naik kelas, cepat selesai tugas, cepat pulang. Sampai nggak sadar, diskusi kecil di kelas yang dulu sering kita anggap biasa, sebentar lagi bakal jadi kenangan. Ternyata yang bikin susah dilupai bukan cuma pelajarannya, tapi suara obrolan bareng, debat kecil, dan tawa di sela tugas. Karena perpisahan datang lebih cepat dari yang kita kira. Kelas kami itu solidnya beda. Kami lebih ke sama-sama naik, sama-sama tenggelam. Maksudnya, kalau satu nggak ngerti, semua ikut nggak ngerti. Kolektif. Kes, kayak mana rumus fungsi integral ini? Nggak ngerti loh, aku pening kali. Kes. Apa sih Akis? Aku lagi ngerjain TKA loh. Kau coba cari sendiri dulu. Ih, kok kayak gitu kok sekarang? Kan biasanya kita kerjakan sama-sama. Tapi TK itu tiba-tiba datang dan bilang, kita nggak bisa terlalu sering belajar bareng lagi ya. Nanti nilai kamu berpengaruh sama nilai aku. Aku bingung, soalnya itu bukan bahasa yang sering kami pakai. Udahlah, Kis. Janganlah kau ganggu si Kesi. Jangan perkara kawan semua kau tanya-tanyain. Di sini lagi bersaing loh semua. Betul itu. Nilai kau enaklah tinggi, nilaiku yang jatuh. Sistem prankingan ini bukan hal yang main-main loh. Jadi gimana? Masa gara-gara angka di rapot jadi kayak orang asing kita semua di sini? Segitu aja rupanya pertemanan kita di mata kalian ya? Perkara kawan lah pula, nggak bisa naikkan poin TKA. Urusan masuk PTN. Yang paling berasa urusan kalian itu lah pula masing-masing. bukan soal nilainya, tapi soal perasaan. Kalau kita nggak lagi ngerasa jadi satu tim. Dulu, kelas ini nggak pernah benar-benar sepi. Selalu ada suara bercanda, saling nyaut saat diskusi, atau obrolan kecil yang nggak penting. Rasanya biasa aja. Sampai sekarang semuanya mulai berubah. Satu persatu jadi lebih diam, bukan karena sudah nggak dekat, tapi karena kita sadar waktu kebersamaan ini nggak akan lama lagi. Dan lucunya, yang dulu sering pengen cepat pulang, sekarang malah takut kalau semua ini benar-benar selesai. Orang-orang sering bilang kalau anak sosum itu santai, dan ya mereka sebagian benar. Pening kali pun aku nengok kurva permintaan ini. Makin diminta makin lari dia. Kayak gebetanku, pelit kali. Halah, baru kurva yang gue tengok pada ngeluh kota sih Adian. Dari tadi pengen peta geografi, macam nyari peta harta karun di dasar laut bah. Lagi aja kau ya Kel, aku lagi nyari letak kajian untuk anak sosum. Masa kata anak sebelah, TKA kita macam lubang dongeng, sakit kali hati. Kata si Asep anak Sains 1 dibilang kayak gini. Mar, gak capek kau belajar sosiologi? Gak bosan kau belajar gosip orang
Mati kata. Iya, emosi kali aku pengen kali kuantam dia pakai buku ekonomi ini. Justru yang orang-orang nggak tahu, kami yang ngerasain dampak tekanan sosialnya. Karena kalau di luar kelas, itu tuh kami sering dibanding-bandingin. Contohnya nih, kayak, wah TK anak IPA itu lebih sulit daripada TK anak IPS. Dan ya kami cuma bisa diam. Terus kau balas apa, Mar? Diam aja kok kan? Ya, ku balas lah. Ku bilang gini. Sep, ku bilang. Kau capek-capek belajar gravitasi, tapi ujung-ujungnya jatuh juga belum pernah asusum. Diam dia. Udahlah, kalian gak usah emosi-emosi. Biarkan aja mereka pusing sama rumus fisika mereka sampai mampus. Kita mah di sini santai-santai aja. Makan. TKA ngajarin kami satu hal. Pasrah bukan berarti nyerah, tapi bedanya dikit banget. Awalnya cuma dipertemukan sebagai satu kelas. Gak semuanya langsung akrab, gak semuanya langsung dekat. Tapi hari demi hari bikin kami terbiasa satu sama lain. Sampai akhirnya sadar, kelas ini bukan cuma tempat belajar, tapi tempat tumbuh dan menyimpan banyak kenangan bersama. Kelas kami chaos, dan kami bangga akan itu. Tapi chaos yang menyenangkan, sampai TKA datang, dan tiba-tiba chaosnya berasa sangat melelahkan. Semua orang overthinking, anxious, dan kamu gak bisa tertawa bareng teman kamu kalau kamu ngerasa tenggelam. Ah, hilang penghapusku ah. Baru ku beli kemarin. Jadi hilang aja telat. Woi, Kau yang ngambil kan? Loh, aku kok lah kau tuduh? Aku aja dari tidur. Itu si Putri kau tanya. Tadi aku tengok tadi. Suruh kali dia ngomong minta apa itu di meja itu. Ya, aku lagi kena tuduh. Enak kali mencoba nuduh aku ya itu. Kau lagi bambang, cuma penghapus 2.000 aja dah heboh kan, macam kehilangan 2 miliar kau. Lagian, penghapus yang aku pinjam ini penghapus Joko, ya kan Joko? Hah? Oh ya, ambil aja semua. Asal nggak kalian ambil aja kewarasanku udah, oke? Wewe udah, diam dulu. Ini hasil tryout kalian. Sains 2 tapi nilainya kayak gini. Ternyata yang paling menakutkan dari TKA itu bukan soal sulitnya, tapi melihat teman-teman kamu kehilangan cara untuk bahagia. Put. Kenapa? Kok kau diam aja? Takut ya nilai TKA kamu rendah. Menurut kau gimana? Kalau misalnya nilai aku rendah, gimana aku mau nembus PTN itu nanti? Gimana aku mau nembus kedokteran itu nanti? Banyak kali pikiran aku sekarang ini loh. Kelas ini selalu ramai, penuh suara dan tawa yang gak ada habisnya. Kadang ribut, kadang bercanda, tapi selalu terasa hidup. Tapi menjelang TKA, suasananya mulai berubah. Lebih banyak yang diam, bukan karena menjauh, tapi karena kepala mereka penuh dengan persiapan dan harapan. Dan tanpa sadar, kebersamaan itu tetap ada. Hanya saja, sekarang hadir dalam diam yang lebih serius. Kelas kami kecil, dan mungkin karena itu, kami ngerasa invisible, kayak nggak kelihatan gitu. Teman-teman, ini ada rangkuman bab biologi kemarin nih. Siapa tahu ada yang butuhkan buat tambah-tambahan belajar. Memang pas sekali nih, memang paten kali catatanmu. Makasih banyak, Git. Itulah anak kelas kita. Walaupun pada sibuk sama tujuannya masing-masing, kalau ada yang mentok, pasti aja yang bantu. Iya, Dim. Tadi juga pas simulasi TKA. Pengawasnya sempet heran nengok kita santai-santai aja. Padahal hati kita juga deg-degan, tapi kita pilih buat tetap tenang aja. TKA nggak bikin kami jadi lebih kelihatan, tapi dia bikin kami sadar. Kami selalu merasa sendirian. Bahkan sebelum semua ini, mungkin itu bukan salah TKA-nya. Mungkin emang kami belum pernah cukup bersuara. Nggak apa-apa kalau orang nggak ke kita. Yang penting kan kita tetap solid di sini. TKA itu memang ujian masing-masing, tapi semuanya kan tetap sama-sama. Betul itu, Ar. Walaupun kita pelan-pelan, yang penting tujuan kita tetap sama. Kami mungkin nggak banyak bicara buat dunia luar, tapi di sini kami selalu ada satu sama lain, dan itu sudah sangat cukup. Awalnya TKA bikin kelas ini jadi lebih diam.
masing-masing sibuk dengan buku, latihan soal, dan pikirannya sendiri. Tapi di balik diam itu, kami justru mulai saling paham. Belajar bareng, tukar jawaban, saling bantu kalau ada yang stuck. Pelan-pelan, yang tadinya terasa sendiri, berubah jadi bersama. Kami jadi lebih sering duduk bareng, belajar bareng, dan saling menyemangati. Kelas kami itu tengah-tengah, gak terlalu ambis, tapi yang gak mau tertinggal juga. Aduh, peninggalin no soal 40 nih ah. Asal aja lah udah, nasipan situ. Gak bisa kayak gitu, Tan. Kulihat tadi kelas sebelah aja udah pada yang ngasih jawaban. Sedangkan kita masih main nasipan aja. Bangun. Jam berapa nih, weh? Masih sempat ya kita ngerjain soal. Mending kali kepala otakku nih angka nih. Udah lah, latihan aja aku. Tunggu. Tengok dulu nilai kau ini semua, Bibi. Merah semua loh. Gak takut kau nanti pas pengumuman. Orang tua kau nungguin loh di rumah. Tapi TKA itu kayak alarm yang nggak bisa dimatiin. Tiba-tiba standar aman itu hilang. Kami semua dipaksa berlari. Ya padahal baru aja nafas. Iya juga ya. Kemarin aku udah nanya soal pilihan jurusan sama orang tua aku. Aku tahu mereka nggak nuntut. Tapi matanya itu macam berharap kali aku jadi orang. Aduh. Nih, lihat nih. Soal nomor 1 sama nomor 4. Kau, buka bukumu. Udahlah, weh. Itu kan masa lalu. Dulu, sekarang. Kita masih ada waktu. Udah yuk, kerjain soalnya sama-sama. Yuk lah, malu juga kalau cuma kita yang ditinggal weh. Ajar tapi lah, susah kali nomor 40. Dan sekarang, kalau orang tanya, kamu belajar sampai jam berapa? Itu bukan lagi basa-basi. Itu cara kami semua untuk melewati rasa takut yang akan kami alami pada hari ini. Dulu kelas ini selalu ramai, penuh tawa dan cerita kecil setiap hari. Lalu TKA datang, bikin semuanya jadi lebih serius, lebih banyak diam. Tapi anehnya, di tengah sibuknya belajar, kebersamaan itu nggak hilang. Kami tetap saling tunggu, saling tanya, saling bantu kalau ada yang kesulitan. Kadang nggak banyak bicara, tapi cukup duduk bareng saja sudah terasa tenang. Karena kami sadar, perjuangan ini nggak harus dijalani sendiri. Dan meski TKA membuat kami sibuk, kebersamaan ini tetap jadi alasan kami bertahan sampai sekarang. Di kelas kami, nggak ada yang mau jadi pertama selesai. Tapi nggak ada juga yang mau jadi yang terakhir. Hasilmu gimana, Li? Oke kan? Sumpah lah, jauh kali dari perkiraanku lah. Padahal udah seminggu ini aku begadang belajar, tapi kenapa hasilnya kayak gini? Kayak udah pening kali kok sama angka ini loh. Sabar ya, Li. Nggak apa-apa kok. Masih banyak kesempatan kita buat ngejar. Yang penting, kau nggak boleh patah semangat ya. Li, kau mau nggak nanti malam belajar bareng aku? Kita bedah bareng lagi yang kau bingung tadi. Kau tinggi nilaimu kan lu, tahu aku. Soalnya tadi aku melihat kamu pas lagi keluar kelas kayak senyum-senyum gitu. Tapi sebenarnya bagus sih. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ada rasa bersalah saat kamu dapat nilai bagus. Tapi teman sebangku kamu nangis di kamar mandi. Kamu mau peluk dia, tapi kamu juga lega kalau itu bukan kamu. Enggak gitu, Li. Aku cuma beruntung aja tadi pas belajar sosiologi. Udah lalu, kamu harus ngerasa nggak ada kayak gitu. Rezeki mau udah di situ, jadi kamu nggak usah. Kami pun ikut senang. Walau jujur, kami pun iri sedikit sih. TK itu kejam. Dia bikin keberhasilan kita kayak pengkhianatan buat orang lain. Belakangan ini, kelas ini lebih banyak diisi soal dan pembahasan. Dari pagi sampai hampir pulang, pikirannya selalu tentang TKA dan latihan. Sampai kadang lupa kalau sebentar lagi kita akan tamat, lupa kalau hari-hari di kelas ini nggak lama lagi terulang.
Dan di antara semua soal yang dikejar, ada satu hal yang pelan-pelan tertinggal, yaitu waktu kebersamaan yang ternyata juga sedang habis. Banyak yang bilang 12/3 itu sumber masalah. Berisik, nggak bisa diatur. Guru-guru nyerah sama kami. Sel, kau tuh malah soal ekonomi, pajak-pajak ini bikin pusing ya. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, cocok juga ya kalau aku jadi konsultan. Rasa keren, aku cocok nggak? Bah, mau jadi konsultan kau? Cocok lah, nanti kalau seandainya aku buka usaha, kau yang ngurus pajaknya. Tapi gratis ya. Aku kan tengok dulu nih weh. Ternyata setelah aku baca-baca, banyak juga loh tokoh zaman dulu yang bingung mau jadi apa macam kita sekarang ini. Pas TKA datang, tiba-tiba kami semua jadi diam. Tapi kami diam karena sadar dunia nggak akan nungguin kami cuma karena kami asik. Tadi kan aku lihat depan ruang guru loh. Terus kulihat mereka lagi rekap nilai kita. Berdoa aja lah ya. Semoga usaha kita begadang setiap malam ini ada hasilnya. Sayang kan kalau kebersamaan kita itu cuma sampai depan gerbang sekolah aja. Udah loh, kalian tenang aja. Kita ini memang suka bercanda, kita suka ketawa. Tapi kalau urusan masa depan, kita nggak mungkin main-main. Kalau udah satu sukses, pasti kita semua senang. Dulu kami takut suara masa depan kami nggak akan seberisi kelas kami dulu. Tapi sekarang kami tahu, suara kesuksesan kawan-kawan nanti bakal jauh lebih berisik dan membanggakan. Kelas ini sering ribut, penuh suara dan candaan yang gak ada habisnya. Kadang dianggap berisik, kadang gak fokus. Tapi di balik semua itu, kami sedang berjuang dengan cara kami sendiri. Dan suatu hari nanti, suara itu akan berubah jadi cerita kesuksesan yang dibanggakan. Karena dari kelas yang berisik inilah, kami belajar untuk jadi hebat. Kelas kami itu isinya orang-orang yang ya udahlah, kami nggak banyak nuntut. Aduh, Din, ayo nggak lah matematika lanjut nih. Macam mana pun ku baca nih, ku bahas lagi, nggak masuk otakku. Apa takdirku jadi berjualan aja ya? TKA bikin kita sadar bahwa kata ya udahlah ada batasnya. Karena nggak semua bisa diterima dengan lapang dada, apalagi kalau itu soal angka yang ada di rapot kamu yang nentuin hidup kamu. Bah, jangan gitu Sel, kau pun jualan tetap yang ngitung-ngitung ini, mana yang nggak bisa kau, biar kita kerjakan sama-sama. Betul itu biasa kan kita ya udahlah, tapi kalau urusan TKA ini mana mungkin kita biarkan kawan kita pening sendirian. Nggak seru lah jadi ya Udahlah, jangan bahas TKA tuh. Yang ada pun juga yang makin pening, bawa santai aja. Kayak aku gini kelihatannya santai, sebenarnya udah pusing kali kepala aku. Cuman karena kulit kalian masih duduk di sini, jadi ada rasa tenang sedikit di hatiku. Jadi gini ya kita memang bukan yang paling pintar soal ini. Tapi kita punya satu hal yang orang lain tidak punya. Kita nggak pernah tuh biarkan kawan kita jalan sendirian di belakang. Jadi kalian tenang aja Iya, capek mau belajar ekstra kayak Kami gini. belajar kalau menyerah itu gampang. Yang susah itu kelihatan baik-baik aja, padahal kita udah tertinggal jauh di belakang. Di kelas ini, kami belajar satu hal sederhana. Tidak ada yang dibiarkan berjalan sendirian. Kalau ada yang tertinggal, selalu ada yang menunggu. Kalau ada yang kesulitan, selalu ada yang membantu pelan-pelan. Mungkin kami nggak selalu hebat sendiri-sendiri, tapi bersama, kami selalu cukup kuat untuk lanjut lagi. Karena di sini, teman bukan cuma duduk berdampingan, tapi saling memastikan semuanya bisa sampai di tujuan yang sama. Guru-guru di TD3 itu udah kayak dianggap orang tua sendiri. Tapi TKA itu jujur banget ya. Dia tidak tahu seberapa kita sering bantu guru benerin proyektor, bahkan bercanda di depan kelas. Depan lembar soal itu, kita hanya deretan angka yang dingin. Bu, kalau misalnya nih nanti nilai TKA saya tidak sesuai harapan, Ibu tidak bakalan berhenti kan untuk memanggil saya sebagai anak rajin kan, Bu? Oh tidak Dion, di mata ibu kamu tetap anak yang paling rajin datang setiap harinya.
TK itu tidak melihat kamu datang setiap pagi, apalagi membersihkan kelas, Gion. Iya Bu, tadi pagi di ruang guru, muka ibu kayak kecewa lihat hasil simulasi kami. Maaf ya Bu, kami belum bisa ngasih nilai yang terbaik buat ibu banggakan. Maaf ya Bu, ibu udah meluangkan waktu buat kami, tapi hasilnya gini-gini aja Bu. Tapi yang paling sakit itu melihat muka guru yang telah membagi hasil TKA. Mereka mau bantu, tapi tidak bisa. Tidak apa-apa, Ibu tidak merasa lelah, Ibu sebagai guru kalian. Yang penting kalian selamat dalam mengerjakan TK itu. Cuma yang Ibu sesalkan, Ibu tidak bisa bantu kalian. Karena hanya kalian yang bisa membantu untuk menyelesaikan nilai-nilai itu. Nilai itu memang dingin, Nak, tapi yakinlah apa yang kalian kerjakan itu adalah usaha dari kalian sendiri. Ya. Ya apa-apa Bu, Ibu udah kasih yang terbaik buat kami Bu. Apapun hasil nanti, kami akan berjuang Bu. Walaupun begitu, Ibu tetap guru yang terbaik bagi kami. Dan kami pun sadar bahwa kasih sayang seorang guru itu ada batasnya. Dan batasnya itu adalah nilai. Awalnya kelas ini selalu ramai, penuh suara dan canda setiap hari. Tapi perlahan, suasana mulai berubah ketika nilai mulai jadi perhatian. Kami jadi lebih sering belajar, lebih serius saat di kelas, meski sesekali masih ada tawa di sela-sela lelah. Dan di balik semua perubahan itu, kami sedang berusaha, bukan hanya untuk nilai, tapi untuk masa depan masing-masing. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Selamanya. untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar
berwarna